Surat yang itu semua kita menghafal ya, karena merupakan surat yang wajib dihafal karena eh, setiap hari kita baca di dalam sholat-sholat kita. Fatihah ini menjadi surat yang harus dihafal oleh setiap orang, karena tanpa menghafal surat Al-Fatihah maka dia tidak bisa menunaikan sholatnya dengan sempurna. Babu fadli surat Al-Fatihah. An Ibnu Abbas qala bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, ketika malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama'i futihal yawma lam yuftah qattun illa al-yawm. Fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ila al-ard zil qattun illa al-yawm. Fasallam faqala abshir binuraini utiyahuma au utitahu nabiyyun qablak, Fatihatul Kitabi wa khawatimi suratil Baqarati lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika malaikat Jibril berada duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengar suara dari atas. Maka beliau mengangkat kepala, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Rafa'a ra'sahu faqal, ya, malaikat yang menyampaikan, ya, inilah bahkan kepada Rasulullah SAW, ya, pintu langit, babun minas sama, satu pintu di antara langit telah terbuka pada hari ini, yang tidak pernah terbuka sebelumnya kecuali hari ini. Maka turunlah dari langit itu malaikat, dan berkata, hadza malakun nazala. Malaikat ini turun ke bumi, lam yanzil qattun ilal yaum, yang tidak pernah malaikat ini sekalipun turun kecuali pada hari ini. Fasallama wa qala, maka dia mengucapkan salam dan berkata, abshir binuraini utita. Bergembiralah dengan dua cahaya. Allah memberikan, menganugerahkan dua cahaya. Utitahuma, yang diberikan kepadamu keduanya. Dua cahaya itu akan diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qabla, yang mana tidak pernah ada satu pun di antara para nabi-nabi yang diberikan oleh Allah yang mendapatkannya sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah ada seorang pun di antara nabi yang mendapatkan
cahaya itu, dua cahaya itu. Apakah kedua cahaya itu, nuraini itu apa? Nur, ya. Fatihatul Kitab. Pertama adalah surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab. Yang merupakan surat pembuka daripada kitab suci Al-Quran. Yang kedua, wa khawatima suratul Baqarah. Dan yang kedua adalah akhir, ya, ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau baca dengan satu huruf di antara keduanya, kecuali engkau diberikan keutamaannya, diberikan nur, ya, nur cahaya. Nah, Masya Allah, ini keutamaan suratul Fatihah, bahwa orang yang pertama, bahwa ini nggak pernah ada nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW diberikan keutamaan yang seperti ini. Bahkan secara khusus ada malaikat yang menurunkan, yang menyampaikan tentang keutamaan suratul Fatihah. Dan yang berikutnya adalah ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan dikatakan lantak ro'a biharfin minhuma illa utita. Tidaklah engkau membaca di antara huruf-huruf dari kedua ayat tersebut, surat tersebut, surat Al-Fatihah dan akhir Baqarah, kecuali engkau akan diberikan nur, ya, nur, ayat, dan juga tentu pahala keutamaan yang jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kedua surat itu, atau kedua ayat Al-Fatihah. Yang kedua adalah akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal. Nah, tentu sudah seharusnya, ya, setiap kita ini mempelajari, kaji surat Al-Fatihah. Sebelum menghafalkan yang lain-lain, menghafalkan surat-surat yang ada, maka yang utama dan pertama itu adalah belajar tentang, atau belajar membaca suratul Fatihah. Ini jangan sampai surat Al-Fatihahnya ini belum belum toto, ya, karena itu menjadi kewajiban setiap kita sholat, ya. Setiap rakaat kita baca. Ini maka kadang ada orang untuk belajar membaca surat Al-Fatihah dengan benar ini membutuhkan berhari-hari. Ya, ini minimalnya. Yang lain-lain boleh kurang-kurang, atau boleh mungkin tidak sempurna, tapi kalau Al-Fatihah ini harus sempurna karena rukunnya sholat, ya. Ya, maka bacaannya harus kita pelajari dengan benar, kita talaqi kepada para guru Al-Quran yang memang benar-benar bacaannya, ya, sesuai dengan sanad, ya, yang saya masih ingat dulu kalau guru Quran saya dulu, ada seorang syekh yang beliau asalnya dari Pakistan, Syekh
seorang hafid, seorang guru, itu sangat ketat sekali ketika mengajarkan. Yang pertama-tama adalah sebelum surat-surat yang lain membacakan Al-Fatihah. Memastikan bahwa surat Al-Fatihah yang dihafalkan oleh murid-muridnya ini harus sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan sanad yang dia terima, yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu. Nah, maka di situ kewajiban untuk mempelajari bacaan surat Al-Fatihah dengan benar karena itu menjadi rukun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ubay bin Ka'ab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah pergi ke sahabat Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay. Rasulullah berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, wa huwa yusalli. Ketika Ubay sedang salat. Faltafata Ubayyun wa lam yujibhu. Maka Ubay menoleh ya, tapi dia tidak menjawab. Shalla Ubay fa khaffaf. Ubay bin Ka'ab dia salat dan kemudian dia mempercepat. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat beliau kembali atau beliau menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay dipanggil Nabi itu dia masih sholat. Nah, itu Ubay nggak menjawab, masih dalam sholat kan. Nah, maka beliau bersegera kemudian beliau mempercepat sholatnya dan kemudian beliau menuju kepada Rasulullah dan berkata, faqala assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam. Rasulullah menjawab, ya wa alaikas salam. Ma mana'aka an ya Ubay an tujibani idda'autu. Ya, Nabi menjawab salam, kemudian Nabi bertanya, apa yang menghalangimu wahai Ubay, engkau tidak menjawab salam, tidak menjawabku ketika aku memanggilmu. Kenapa engkau aku panggil kok kamu tidak jawab? Qala ya Rasulullah. Ubay menjawab, ya Rasulullah, inni kuntu fis shalah. Sesungguhnya aku sedang dalam keadaan sholat. Ya Rasulullah, aku masih sholat. Jadi makanya aku tidak menjawab panggilan. Qala afalam tajid fima awhallahu ilayya. Kemudian Nabi menjawab, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku bahwa ini menjawab panggilan Allah dan nabinya. Quran dikatakan istajibu lillahi walir rasul.
Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Ayat itu jelas di Al-Anfal. Kalau orang beriman, jawablah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila ia memanggilmu. Qala bala. Maka Ubay menjawab, iya, betul wahai Rasulullah. Betul ada ayat yang mewajibkan ketika Allah dan Rasul memanggil segera untuk menjawab panggilan. Wala a'udu insyaallah. Kata Ubay. Betul ya Rasulullah, dan saya tidak akan ulangi lagi ya Rasulullah hal ini. Ya. Insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya dipanggil kapanpun, saya siap akan segera menjawab panggilan. Jadi ketika sholat pun, ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW, maka hendaknya menjawab panggilan. Karena yang manggil Rasulullah. Ingat, kemudian Rasulullah bersabda, qala atuhibbu. Rasanya kurang jelas ya. Nah, full ini. Suara agak tersendat-sendat, Ustaz, kayak kayak putus. Oh iya, baik. Apa mungkin jaringan internetnya ya, mungkin ya. Atau sinyal barangkali. Oke, baik. Dan atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqani mithluha. Qala na'am ya Rasulullah. Nah, ini suaranya sangat jelas. Nah, berarti yang mendengar ya, yang mungkin sinyalnya kurang bagus. Oke, mungkin ya yang kurang jelas atau terputus-putus, mungkin internetnya atau posisinya bisa digeser ya. Mendekat ya sinyalnya ya, yang bagus cari sinyal yang. Atuhibbu an u'allimaka suratan. Tidakkah engkau ingin aku mengajari kepadamu wahai Ubay satu surat lam yanzil fit Taurat yang belum pernah diturunkan di dalam kitab Taurat wala fil Injil dan tidak pula pernah diturunkan di dalam kitab Injil wala fil Zabur dan tidak pula di dalam kitab Zabur wala fil Furqani mithluha dan tidak juga di dalam Al-Furqan. Furqan artinya Al-Quran. Mithluha seperti surat ini. Qala Ubay menjawab, na'am ya Rasulullah. Ya, benar wahai Rasulullah. Qala, lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kaifa taqra'u fis salah? Bagaimana engkau membaca di dalam salat? Qala faqara'a ummal Qur'an. Maka Ubay mengatakan, maka membaca Ummul Quran, induknya Al-Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Ya Allah.
ma unzila kan di dalam kitab Taurat, wala fil Injili, dan tidak pula diturunkan di dalam kitab Injil, wala fiz Zaburi, dan tidak pula di dalam kitab Zabur, wala fil Furqani mithluha, dan juga tidak diturunkan di dalam Al-Furqan, Al-Quran, mithluha, yang seperti surat ini, yang sepertinya. Itu surat Al-Fatihah ya. Wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azimul ladzi uqtituhu. Dan sesungguhnya surat itu adalah 7 ayat minal mathani yang terulang-ulang, yang diulang-ulang. Karena dalam setiap sholat, setiap rakaat dibaca 7 ayat yang terulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi uqtituhu. Dan Al-Quran yang maha agung yang Allah berikan kepadaku. InsyaAllah inilah sekali lagi menegaskan tentang keutamaan suratul Fatihah, di mana benar-benar surat ini adalah surat yang tidak ada duanya. Belum pernah sebelumnya yang menyamai ya, keagungannya, keutamaannya, baik di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ya. Ya. Surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi benar-benar untuk menjadikan suratul Fatihah ini menjadi di antara surat-surat dalam Al-Quran yang kita istimewakan. Orang dalam keadaan dia sakit, maka dia baca surat Al-Fatihah. Jika dia dalam kesulitan, maka dia baca surat Al-Fatihah. Dalam keadaan bingung, ya, dalam keadaan dia kesusahan, baca surat Al-Fatihah. Dalam keadaan dia butuh pertolongan, ingin ditolong Allah, maka dia baca surat Al-Fatihah. Nah, dia kepingin punya hajat, ya, agar hajatnya, keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca surat Al-Fatihah. Ya. Dan semua ya dalam keutamaan-keutamaan yang ingin diberikan ilmu, diberikan artinya dibuka pintu hidayah. Al-Fatihah. Baca suratul Fatihah ini, yang ayat ini 7 ayat yang selalu terulang-ulang, saking banyaknya atau saking seringnya dibaca. Surat yang paling banyak dibaca oleh umat Islam, ya, dan yang paling banyak dihafal yaitu suratul Fatihah, ya, yang yang rukun, yang dibaca setiap dalam sholat, ya. Masya Allah. Ini keutamaan suratul. Nah, maka membaca suratul Fatihah ini harus diupayakan untuk dibaca, dipelajari, ya, dikaji dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai bacaan-bacaan atau huruf-hurufnya ayatnya dibaca secara salah, ya. Namanya haknya, ya, tasdidnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah. Ya, roknya tebal tipisnya. Kemudian tasydidnya Iyyaka
na'budu, iyyaka na'budu. Ini semua harus dipelajari ya, dipelajari, di, dibacakan ya, ditasmi kepada guru ya, kepada guru orang yang memang alim yang benar-benar memahami atau hafid ya, mukri ya, mengajar sehingga bacaan Quran kita atau bacaan Fatihah kita minimalnya benar-benar sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu. Berikutnya babu fadlil Baqarah wa Ali Imran wa ayatul kursi. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang keutamaan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan ayat kursi. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu. Enggak barangkali ada yang akan ditanyakan atau diperjelas, dibersih. Ustaz boleh tanya. Apakah ada di chat? Oh, monggo silakan. Sebetulnya udah pernah cuma lupa ini terkait baca surat Al-Fatihah ketika kita sholat jamaah Ustaz. Kan setiap kita apa ya setiap kita kan setiap sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita juga kalau apa keutamaan dengarkan sama gitu. Tapi kan lebih lupa itu Ustaz. Lebih afdol kita dengarkan dulu imam, kemudian kita baca Al-Fatihah ketika imam membaca surat pilihan, atau cukup aja kita mendengarkan bacaannya imam. Mana yang apa ya yang lebih ininya gimana Ustadz? Kalau di apa Ya, kadang-kadang juga imam itu ada yang memberi kesempatan makmum untuk membaca berjeda sebentar gitu. Tapi ada yang langsung gitu Ustadz. Nah, itu yang lebih utama yang mana Ustadz? kalau di dalam sholat fardiyah, artinya sholat yang sendirian, maka surat Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat ketika dia sholat fardiyah, sholat sendiri. Ini. Kalau dia sholatnya berjamaah, ya, maka kewajibannya orang yang sholat ini makmum, ya, makmum kewajibannya adalah di saat-saat eh, rokaat kedua, ketiga dan keempat. Oh, Di rokaat pertama dan kedua di saat imam mengeraskan atau membaca surat Al-Fatihah dengan keras, maka kewajibannya makmum adalah mendengar, diam dan mendengar. Ya, iya Ustadz. terus bagaimana dia bacaan dia berjamaah, maka Fatihahnya dia sudah ditanggung oleh imam. Hmm. Nah, bahwa walaupun dia membaca, tidak sempat membaca karena dia tuntunannya kalau imam membaca Fatihah, membaca surat, maka kita diam. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan, diam. Jangan baca baca sendiri gitu ya. Atau sibuk dia baca ayat sendiri, ayat yang lain. Tapi diam dan mendengar. Ya. Hmm. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam.
la'allakum turhamun. Nah, Terus, Ustaz. ketika imam memberikan jeda setelah Fatihah, waladhdallin, amin. Terus imamnya diam jeda beberapa saat. Nah, ketika imam memberikan jeda, kesempatan makmum baca Fatihah, ya, maka gunakanlah kalau kita memang masih diberikan waktu kesempatan untuk baca Fatihah, maka kita baca Al-Fatihah. Ya, Hmm. gitu. Tapi Baik, ketika Ustaz. imam tidak memberikan jeda, setelah dia baca surat Fatihah langsung dia baca surat, maka kewajiban kita adalah mendengarkan, mengikuti gerakannya imam. Ya, Hmm. baru Baik. nanti ketika di rakaat ketiga, keempat, ya, kita berdiri, kita baca Fatihah, nah kita baca sendiri. Ketika Oh ya, imam Ustaz. tidak mengeraskan Hmm. Fatihah. Ya, Ustaz. Berarti Ya, ketika mendengarkan itu, Ustaz, kita boleh dalam hati itu apa eh, menerjemahkan misalnya. ya cukup Boleh. Dengar aja mendengarkan, ya aja. mendengarkan Oh. tanpa kemudian ikut baca. Baik, Ustaz. Ya, ansitu fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Baik, Ustaz. Diam. Ya. Tidak kemudian barengi bacaannya, barengi. Hmm. Iya, iya, suka Ya, ada sebelah bergumam seperti mengikuti. Oh, diam ya. dan dengarkan ya, Ustaz ya. Nah, itu tuntunannya adalah mendengarkan dengan diam, tidak kemudian membarengi bacaannya. Oh ya, Ya. Ustaz, satu lagi. Berarti ketika di tidak dikeraskan, tidak jahat, eh Hmm. apa bacaan kita belum selesai surat Al-Fatihah. Kemudian Hmm. imam kita sudah ruku gitu. Kita menyelesaikan sendiri gitu ya, Ustaz. Apa jadi agak telat itunya atau kita mengikuti imam aja? Oh, kalau imamnya kecepatan ya, Iya. ya mungkin bacaannya kita kalau kita telatnya tidak terlalu lama, boleh kita sempurna Oh, oh, sampai selesai. iya. Tapi kalau kita imamnya sudah rukuk bahkan sudah iktidal lagi, maka mengejar ya, nututi gerakan imam itu lebih diutamakan. Baik, Ustaz. Bukan merampungkan. Yang kan kalau dia Fatihahnya mungkin masih belum lancar. Nah, nanti imamnya sudah tahiyat, duduk tahiyat, dia masih belum selesai baca Fatihahnya ya. Nah, ini salat jamaahnya bisa kacau. Ustaz. Terima Ya. kasih, Ustaz. Oke. Monggo ada yang lain ini Pak Firhan. Assalamualaikum. Selamat. Monggo. Minta penjelasan Ustadz. Itu ada Oke. ayat wa idza quri'al Qur'anu Fastami'u lahu. wa idza quri'al Qur'an fasta'id Fast- billahi minasyaitonir rajim. ah, Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, membaca ta'awudnya itu di rakaat pertama saja atau setiap membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca ini ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran hmm, itu atau surat itu juga dimulai dengan ta'awudz, artinya di rakaat pertama dan rakaat kedua kan ada sunnah membaca surat atau ayat. Itu dimulai juga dengan membaca ta'awudz atau tidak. Kemudian kalau membaca ayat yang bukan awal surat, apakah harus membaca basmalah ya, baik dalam sir atau jahar? Terima kasih Ustadz. baik. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an maka ista'iz billah, berlindunglah ya. Berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim. Maka dari situ bahwasanya membaca ta'awud, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya, sebelum membaca ayat Al-Quran, hukumnya adalah sunnah. Jadi hukumnya sunnah Sunnah. dianjurkan. Ya, nah maka baik itu fi sholah atau fi ghairi sholah, di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, maka hukumnya sunnah ya, tidak memperluas dan tidaknya sholat ya. Itu bagian dari kesunahan di dalam membaca Al-Quran. Ketika di pertengahan membaca basmalah ya, kesunahan baca basmalah itu ada di Fawatihus Suwar, di pembuka atau di awal-awal surat. Maka ketika di pertengahan, bukan di bukan di awal surat, ya, maka yang sunnahnya adalah isti'adzah. Namun sekiranya ya umpamanya orang sudah terbiasa ta'awud dan basmalah gitu ya, satu paket ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua amal yang diawali dengan bismillah maka itu merupakan tabarruk ya, memohon keberkahan karena di situ akan mendapatkan rahmatnya. Dan amal yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus ya kata. Faqad aqta ya. Kullu amalin dibarin la yubda'u bil basmalati faqad aqta ya. Nah, jadi demikian di dalam tuntunan ketika kita membaca surat maupun ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kemudian silakan Mas Ali. Alhamdulillah, matur suwun Ustaz sudah memberikan penjelasan terkait dengan beberapa hadis dan menjawab pertanyaan dari jamaah. Karena waktu sudah jam 6:30, sebentar Mas Faris. Baik, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun kepada Ustadz Putri dan Jazakumullahu khairan. Gabung. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua untuk bergabung kembali di kajian pekan mendatang insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني